Shalom Oma Opa, apa kabarnya? Semoga Oma Opa selalu sehat dan selalu bersuka cita. Puji Tuhan, pada hari ini, hari Rabu tanggal 16 Juni, kita kembali melaksanakan ibadah lansia dan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Budianto Silitonga. Kemudian ada juga WLS saya sendiri yang udah lama nggak bertemu dengan Oma Opa. Terus juga ada Ibu Elvi dan ada Ibu Pendeta Tini. Dan juga kebetulan ini Om Opa lihat ya, ada bunga yang warna-warni cantik kayak aku. Ya, saat ini kita berlokasi di Taman Bunga Wiladatika. Kita mensyukuri berkat dari Tuhan, ada dedaunan yang hijau-hijau, ada juga bunga yang berwarna-warni, ada pink, putih, ada ungu, yang luar biasa cantik. Puji Tuhan, ini berkat dari Tuhan dan kita akan mensyukurinya dengan menaikkan pujian-pujian di ibadah kita pada pagi hari. Baik Oma Opa, kita akan mulai ibadah. Saya mempersilakan Oma Opa untuk bersaat teduh sejenak. Kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Baik Oma Opa, untuk mengawali lagu pada pagi hari ini, untuk mensyukuri juga bunga-bunga yang indah dan cantik ini, kita mau angkat satu pujian yang berkata, semua bunga ikut bernyanyi. Baik Opa Oma, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk hari ini. Kami bersyukur karena Engkau selalu setia bersama dengan kami dimanapun kami berada. Dan Engkau juga yang mengumpulkan kami pada saat ini dimanapun kami berada Tuhan, melalui media online pada kali ini. Terima kasih karena kami boleh beribadah kepadamu. Persiapkan kami Tuhan untuk menjalani ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, dan kami boleh menerima berkat, menerima firman-Mu yang akan disampaikan nanti. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu saja. Ampunkan segala dosa kami, agar kami layak untuk datang kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, Oma Opa yang dikasihi oleh Tuhan, tema kebaktian lansia kali ini adalah penolong di saat kesesakan. Puji Tuhan, walaupun dalam keadaan seperti ini kita masih tetap bersuka cita seperti kami sekarang. Kami selalu bersuka cita melayani Opa dan Oma dimanapun berada. Dan kalau sekarang kami ada di sini, semoga menambah sukacita Opa Oma semua. Opa Oma, untuk menambah sukacita kita, untuk menguatkan kita pada hari ini, puji Tuhan kalau mungkin Opa Oma sudah kenal dengan Kesia dan Lina. Mereka adalah kembar yang anggota dari Pok Citra Grand juga.
Mereka akan menyanyikan sebuah lagu untuk memberikan kekuatan bagi kita. Kita tahu bagaimana keadaan Kesia dan Lina sejak lahir. Mereka tidak bisa melihat seperti kita, tapi mereka tetap bersuka cita. Mereka menjadi kesaksian bagi kita bahwa dalam keadaan apapun mereka selalu bersyukur, mereka selalu kuat, dan mereka selalu melihat kepada Tuhan, dan apa yang mereka lakukan tidak sia-sia, dan masa depan mereka serahkan sepenuhnya ke dalam Tuhan. Mereka akan menyanyikan semua baik, karena semuanya baik apa yang dibuat oleh Tuhan bagi kita dalam keadaan saat ini maupun keadaan Kesia dan Lina. Sebelum kita mendengarkan kesaksian mereka, kita akan menyanyikan lagu Bahwa Serta Dengan Allah. Dengan Allah kita melakukan perkara yang besar. Puji Tuhan. Shalom, halo Oma dan Opa semua, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Carolina Duma Priscilla Nasution. Dan perkenalkan, nama lengkap saya Kesia Dame Emanuela Nasution. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan sebuah pujian dengan judul lagu Semua Baik. Semoga lagu ini dapat memberkati Oma dan Opa semua. Tuhan memberkati. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan
kesaksian dari Kesia dan Lina. Dan kini saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Budianto Silitonga. Mari Opa Oma kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita menyambutnya dengan menaikkan pujian pertolongan-Mu. Pertolongan Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Shalom Oma Opa, salam hormat dan salam kasih dari kami di tempat jauh. Sampai bertemu dalam sukacita ibadah ini. Tuhan menyertai kita semua di tempat jauh dan dekat. Dia menopang hidup kita. Sebentar lagi kita akan mendengarkan sapaan firman Tuhan. Untuk itu, Oma Opa, mari kita berdoa. Allah Bapa, pencipta alam semesta, di dalam Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, dan di dalam Roh Kudus yang setia menyertai, kami bersyukur pada saat ini. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Hadirlah bersama-sama kami, menyapa kami, menguatkan kami, dan menyelamatkan kami.
terpuji namamu, kekal selama-lamanya. Amin. Oma Opa, firman Tuhan sesuai topik ibadah kita akan menyapa penolong di saat kesesakan. Saya membacakannya sebagaimana tertulis dalam kitab Mazmur 46 ayat kedua. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya di dalam hidupnya. Amin. Oma Opa yang dikasihi Tuhan, kita pasti pernah mengalami sukacita. Dan di balik itu, kita pasti pernah mengalami kesedihan atau duka. Kita pasti pernah mengalami kebugaran, kesehatan yang prima. Tapi kita pasti pernah mengalami rasa sakit. Kita pasti pernah merasakan penerimaan ketika bersama-sama dengan sesama. Tetapi kita pasti pernah merasakan penolakan. Itu semua bagian dari hidup. Itu semua bagian dari perjalanan kita. Sebagaimana pemazmur juga mengalaminya. Sebagai bagian dari sejarah bahwa suka duka ada dalam hidup kita masing-masing. Soal suka duka pasti Oma Opa sudah banyak mengalaminya sejak muda sampai saat ini. Tapi satu hal yang pasti, kita kembali diingatkan. Dan saya percaya Oma Opa selalu mengingat itu. Bahwa Tuhan kita ada bersama. Dia penolong saat kesesakan. Melalui firman Tuhan, saat ini dikatakan bahwa Tuhan Allah kita paling tidak memiliki dua hal yang layak kita syukuri atau banggakan. Hal yang pertama, Tuhan itu adalah tempat perlindungan. Kalau dikatakan tempat perlindungan, berarti tempat di mana seseorang atau manusia atau kita dapat menemuinya ketika mengalami kesesakan hidup, sakit penyakit, penderitaan, pergumulan yang sangat berat. Atau mungkin mengalami ancaman dari luar diri kita. Ancaman sakit penyakit itu seperti tadi saya sebutkan. Ancaman yang dapat mematikan semangat kita. Lalu yang kedua, disebutkan bahwa Allah itu adalah kekuatan. Kekuatan. Kita membutuhkan kekuatan. Kita membutuhkan semangat. Tuhan Allah kita telah memberikan itu setiap hari, setiap pagi, dengan terbitnya matahari di timur dan terbenamnya matahari di barat. Ada kekuatan. Ketika kita diberi kesempatan beristirahat pada malam hari, itu juga pemulihan kekuatan. Semuanya bersumber dari Tuhan, pemilik kekuatan itu. Jadi tidak ada hari atau waktu ataupun keadaan yang tidak bersama Tuhan. Allah yang baik itu. Bahkan dikatakan lebih tegas bahwa Tuhan tempat perlindungan dan kekuatan itu
adalah juga penolong. Siapa yang tidak mau ditolong di tengah kehidupan kita? Atau paling tidak juga kita mungkin pernah menolong orang lain. Bahkan di tengah rumah tangga dan pernikahan dikatakan tidak baik lelaki itu sendiri saja. Dan Tuhan menciptakan penolong bagi dia. Penolong yang dimaksud yang memberikan kelengkapan sesuai kekuatan dan keberadaannya kepada seseorang atau banyak orang untuk menerima pertolongan. Suami ditolong oleh istri dan istri dikasihi oleh suami. Itu rencana baik dan anugerah dari Tuhan. Karena disebutkan Tuhan perlindungan dan kekuatan itu sebagai penolong. Dan dikatakan dalam kesesakan sangat terbukti. Ini adalah pengalaman sejarah yang dialami oleh pemazmur. Pengalaman sejarah yang benar-benar telah direnungkan dan dirasakan oleh pemazmur. Menjadi berita bagi kita saat ini. Oma opa pasti pernah mengalami sejarah kehidupan di mana kita tidak dapat melupakan Tuhan. Ada satu titik, satu masa bagi kita. Baik itu saat bersuka cita, dan paling dalam itu saat berduka, atau saat keadaan sakit. Kita merasakan kehadiran Tuhan ketika dengan hati yang tulus, hati yang terbuka, bahkan ketika dengan keringat dan air mata, bahkan dengan darah, kita berjuang di tengah-tengah kehidupan ini. Kapan kita berkeringat? Saat bekerja, saat menunaikan tugas mulia yang diberikan oleh Tuhan. Kapan kita menangis? Saat kita bersedih, saat kita kesal, saat kita disakiti orang, atau bahkan mungkin saat kita mengalami sukacita, kita menangis karena terharu. Terharu atas setiap kebaikan, terharu atas setiap capaian-capaian baik yang kita miliki. Itu semua pemberian Tuhan. Pada kesempatan ini, Tuhan memberikan dan mengingatkan kita dengan firman-Nya. Dia adalah pelindung dan kekuatan, dan Dia penolong. Dalam kesesakan sangat terbukti. Mungkin ini perlu kita renungkan, bukti-bukti pertolongan Tuhan dalam diri kita. Ketika saya sebutkan tadi, bukti-bukti ketika kita berteringat, ketika kita mencucurkan air mata, bukti-bukti penyertaan Tuhan ketika berkorban dengan cucuran darah. Hal pertama, keringat dan air mata kita terima seperti disebutkan tadi saat bekerja, saat mengalami perjalanan hidup. Tapi kapan ya kira-kira kita mencucurkan darah? Oma opa yang dikasihi Tuhan, kita semua tidak terlepas dari itu. Ada ibu yang baik yang menjaga kita sejak dari kandungan. Dan dia berkorban darah saat melahirkan kita. Kita berlumuran darah, itu darah mama yang menyayangi kita, yang menyayangi oma opa. Di tengah khotbah suatu ketika saya mengingatkan ini, supaya setiap orang mengingat pengorbanan darah yang diberikan oleh Yesus Kristus di kayu salib. Dan seterusnya, mengingat cucuran darah dan pengorbanan itu yang diberikan oleh ibu yang sangat mengasihi kita.
Kalau oma opa saya ajak sekarang mengingat ibu masing-masing, tentu masih ada getaran dan rasa kasih itu. Dan kalau kita mengingat ibu yang berkorban untuk kita, maka oma opa juga mengingat dan membuka diri untuk berjuang menjadi pelindung, sumber kekuatan, dan pemberi semangat baru bagi anak-anak kita. Dan itu secara baik turun-temurun telah diberikan oleh Tuhan bagi kita. Saya percaya oma opa telah ada, masih ada, dan tetap ada dalam kondisi itu. Berkorban dengan keringat, air mata, bahkan darah. Artinya itu cinta kasih dari Tuhan pada kesempatan ini, pada musim pandemi COVID-19 ini, yang sangat melelahkan kita lebih dari setahun, yang sangat meresahkan. Tapi di balik itu, oma opa, kita bersyukur atas setiap ide baru, sikap, dan tindakan dari pemerintah dan orang-orang baik di garda terdepan yang selalu setia memperhatikan kesehatan. Bahkan orang-orang baik yang selalu setia memperhatikan makanan dan minuman kita. Itu bagian dari pertolongan dari Tuhan. Jadi tidak ada waktu, tidak ada tempat tanpa pertolongan dan kekuatan dari Tuhan. Betul apa yang dikatakan oleh pemazmur, bahwa dalam kesesakan Tuhan itu terbukti menyertai kita. Dan ini kita rasakan di tengah kehidupan. Pada saat pagi kita menerima matahari terbit, dan di situ ada hidup atau suasana baru bagi kita melakukan kegiatan dari pagi sampai sore. Dan tiba saatnya malam, kita diberikan oleh Tuhan beristirahat tempat tidur masing-masing. Dan itu juga kesempatan bagi kita memulihkan kekuatan. Dan di sana Tuhan selalu menyertai kita. Oma opa, pagi, sore, malam, kita disertai Tuhan. Saat bersedih, saat bersuka cita, oma opa disertai oleh Tuhan. Saat bersama suami, bersama istri, bersama anak-anak, bersama orang tua, kita disertai dan dilindungi oleh Tuhan. Saat jauh dari mereka yang kita kasihi dan mengasihi kita, kita dan mereka juga disertai oleh Tuhan. Sekalipun mungkin pada masa pandemi COVID ini kita jadi terbatas bertemu secara langsung. Tapi puji Tuhan, ada orang baik yang menemukan media ini, menemukan YouTube, menemukan Zoom, menemukan teknologi, sehingga kita dapat berbicara satu sama lain, saling menyapa. Itu juga kekuatan. Itu juga perlindungan dari Tuhan. Dan kita beradaptasi dengan itu. Sekalipun awalnya sulit, lama-lama kita semakin terbiasa dan kita diberi kesempatan bersyukur. Maka kita tidak akan kecewa. Siapapun oma opa yang Tuhan kasihi, yang kami hormati, dan yang kami kasihi di dalam Tuhan, tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Dan Tuhan itu merangkulmu, menggendongmu, memberkatimu, seperti yang Dia katakan, sampai putih rambutmu. Itu kata Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan siapapun di antara kita. Dan dalam keadaan apapun, Tuhan tetap setia menyertai kita. Oma opa, salam kasih dari kami. Tuhan selalu menyertaimu, menyertai anak cucu, menyertai sanak saudara, menyertai gerejanya, Gereja Pauk Citra Grand, menyertai orang-orang percaya di seluruh bumi, dimanapun berada.
secara khusus pada saat ini kita berdoa supaya setiap pergumulan, supaya setiap kesulitan yang dialami oleh bumi ini dapat terlewatkan karena pertolongan, karena kekuatan dari Tuhan pelindung kita dan yang mengasihi Oma Opa. Salam, amin. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kasih-Mu menyertai kami semua. Kami telah mendengarkan kasih Tuhan. Engkau adalah tempat kami berlindung dan sumber kekuatan, penolong yang setia dan telah terbukti ketika kami mengalami kesesakan seperti pemazmur ini. Kami serahkan tubuh roh jiwa kami di dalam genggaman kasih-Mu. Amin. Opa Oma, tiba saatnya kita menyatukan hati pikiran kita dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas penyertaan-Mu yang senantiasa setia menuntun, melindungi kami. Secara khusus menuntun, melindungi Oma Opa yang kami kasihi, yang Engkau kasihi dimanapun berada. Engkau menyertai dalam setiap perjalanan hidup, dalam suka maupun duka. Tuhan, tempat perlindungan dan kekuatan, penolong yang setia, yang terbukti sesuai dengan firman-Mu yang telah kami terima. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa buat setiap kekasih hati kami, orang tua yang kami hormati, Oma Opa di gereja-Mu Pouk Citra Grand ini. Tuhan saja yang memberkati keluarga Opa Samud dan Ibu Samud. Memberkati Opa Jasin dan Oma Weri. Memberkati Opa Dali dan Oma Dali. Memberkati Opa Beni dan Oma. Memberkati Opa Freddy dan memberkati Oma Esther. Memberkati Oma Aswartina Sari Wating. Memberkati Oma Fani Lebelau. Memberkati Oma Maida. Memberkati Oma Sarah. Memberkati Opung Santun Tampu Bolon. Memberkati Opung Melva Simanjuntak. Memberkati Bapak Arif Cahyono dan Ibu Sandra. Memberkati Opa Hari Darmawan. Memberkati Opung Casma. Memberkati Opa dan Oma lansia yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Dimanapun mereka berada Tuhan. Di gereja manapun. Di tempat, di rumah masing-masing, atau mungkin yang terbaring di rumah sakit, atau sedang sendiri, sedang bersama-sama dengan anak cucu, atau yang jauh dari keluarga. Kami berdoa untuk mereka semua. Tuhan yang menyertai masing-masing Opa Oma yang hamba-Mu telah sebutkan satu persatu, beserta seluruh keluarga. Tolong Tuhan, jauhkan dari kesedihan, dari sakit penyakit. Engkau Tuhan yang memberikan kebugaran dan kesehatan bagi Oma Opa, dan perlindungan bagi keluarga mereka, pribadi lepas pribadi.
dimanapun anak cucu berada, yang kecil maupun yang besar, yang sedang bersekolah, Engkau berikan hikmat. Yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan menunjukkan pekerjaannya. Yang sedang mencari jodoh, Tuhan juga yang menunjukkan jodoh yang sepadan dengan anak cucu, oma opa yang hamba-Mu kasihi dan Engkau kasihi ini. Yang sedang menantikan kelahiran bayi di keluarga yang Engkau kasihi, tolong Tuhan memberikannya. Demikian juga untuk setiap keluarga di tempat jauh maupun yang bersama-sama dengan oma opa ini. Engkau Tuhan yang melindungi mereka. Kami percaya tidak seorang pun dari oma opa di gereja-Mu Pauk Citra Grand ini Engkau tinggalkan. Kami percaya Tuhan selalu menopang, menolong dan menyertai mereka. Untuk itu kami bersyukur Tuhan, Engkau yang memberikan kehidupan bagi mereka. Kami juga berdoa untuk setiap kehidupan bangsa dan negara Indonesia ini yang Tuhan telah berikan kesempatan untuk kami sama-sama merasakan pergumulan di tengah pandemi COVID-19 ini. Tuhan tolong para pemimpin kami, tolong para pelayan-pelayan yang baik hati di rumah sakit di garda depan. Tolong setiap kami sama-sama menjaga kesehatan. Tolong sama-sama kami saling menopang di dalam kasih-Mu. Sehingga di tengah-tengah pandemi kami memiliki semangat dan kami selalu berpengharapan bahwa Tuhan tidak meninggalkan kami. Kami juga berdoa secara khusus buat setiap anggota jemaat-Mu di gereja Pauk Citra Grand. Engkau Tuhan yang menyertai mereka saat sekarang di tengah-tengah kehidupan, di tengah-tengah pekerjaan, di rumah tangga, di perjalanan, di kota-kota, di desa-desa, dan mungkin di dusun-dusun. Tuhan menyertai mereka di laut, di udara, atau dimanapun. Tuhan selalu menyertai umat-Mu yang Engkau kasihi. Bersama setiap pelayan di gereja-Mu Pauk Citra Grand, beserta Ibu Gembala Jemaat, Tuhan selalu memberinya hikmat dalam melayani umat yang Engkau kasihi. Demikian juga keluarga Pak Udi yang selalu setia membersihkan rumah-Mu dan memberikan yang terbaik untuk kami boleh beribadah dengan baik. Berkati keluarga Pak Udi, berkati kehidupannya Tuhan, anak-anaknya dan istrinya. Setiap hal yang mereka butuhkan ada di dalam Tuhan. Tuhan juga memberkati Kak Agnes sebagai tenaga admin di gereja-Mu. Engkau memberkati dan selalu menyertainya. Demikian keluarga bersama abang, bersama mama. Engkau memberkatinya. Demikian juga hamba-Mu berdoa buat Ibu Pendeta Tini, keluarga yang Kau kasihi bersama Pak Marson. Tuhan berikan mereka kesempatan untuk merasakan kebahagiaan dan sukacita dari Engkau. Secara khusus dalam harapan mereka untuk momongan. Tuhan, hamba-Mu percaya Engkau menyertai keluarga hamba-Mu ini. Dan tanggal 14 Juni kemarin, Ibu Pendeta Tini telah setahun menerima penahbisan kependetaan. Pakailah Ibu Pendeta ini lebih luar biasa melayani Engkau dengan tulus dimanapun Engkau menempatkannya. Secara khusus dalam pelayanannya bersama setiap pelayan di gereja-Mu Pauk Citra Grand. Berkati Pak Marson dalam pekerjaannya. Berkati keluarga di NTT, di tempat jauh sana. Engkau menuntun mereka. Siapapun yang ada bersama-sama
pelayanan di Gereja POG. Engkau berkati dalam pelayanan bidang lansia. Engkau selalu setia memberikan hikmat dan memberikan topangan darimu. Engkau memberkati keluarga Ibu Elvi yang selalu memberikan hati dan pikirannya untuk melayani Engkau di lansia gerejamu ini. Demikian keluarga Pak Todo dan anak-anak yang Engkau kasihi, Engkau sertai Tuhan dalam kehidupannya. Terimalah kami Tuhan, terimalah oma opa ini, terimalah gerejamu, terimalah bangsa dan negara kami, jauhkan kami dari mara bahaya dan berikan kami kehidupan keselamatan. Di dalam Yesus yang baik itu, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, Oma Opa, kita senantiasa mensyukuri berkat dari Tuhan, berkat kehidupan yang selalu ada dalam kehidupan kita, nafas kehidupan, bahkan alam yang sangat indah pun ada di sekitar kita. Kita mau memberikan persembahan kita untuk ungkapan rasa syukur kita. Bagi Oma Opa, kita ingatkan selalu untuk memberikan persembahan bisa mentransfer ke rekening operasional gereja atau memberikannya saat ibadah berjalan kembali normal. Baik Oma Opa, untuk mengiringi persembahan kita mau angkat lagu pujian yang berjudul Ku Berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kempunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka sorgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Bapak Oma, mari kita mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur Tuhan dan kami berterima kasih untuk setiap berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Pada hari ini dalam persekutuan kami telah memberikan persembahan. Kiranya Engkau memberkati dan menguduskannya sehingga persembahan ini dapat dipergunakan untuk pekerjaan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami menyerahkan persembahan kami. Amin. Bapak Oma, kita sudah berada di penghujung ibadah kali ini. Terima kasih kami ucapkan kepada semua yang bertugas. Saya sendiri, kemudian ada Kak Agnes, ada Ibu Pendeta Tini yang membantu kali ini dan ikut melayani bersama-sama, dan terutama kepada Bapak Pendeta Budianto Silitonga. Senang sekali kita bisa bertemu kembali, bisa mendengarkan Bapak Pendeta Budianto Silitonga walaupun kita bertemu hanya melalui media online. Juga kami berterima kasih kepada pengisi pujian, adik kami yang manis-manis, Kesia dan Lina. Biarlah pujiannya menjadi sukacita bagi opa-oma semua. Baik, kita akan menutup ibadah kali ini dengan menyanyi bersama
memuji Tuhan, menyerahkan kehidupan kita dengan lagu Kaulah Harapan. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Oma Opa, kita tiba di penghujung ibadah ini. Untuk itu mari kita satukan hati pikiran kita untuk berdoa dan menerima berkat dari Tuhan. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, serta persekutuan di dalam kuasa Roh Kudus, menyertai Oma Opa, kini kekal selama-lamanya. Amin. Terima kasih Oma Opa, salam kasih dari kami.